Gelap kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih menyelimuti. Tewas dalam balutan misteri, status perkara tak kunjung diselidiki. Polisi menyebut 24 kali check-in hotel bukanlah kisah sembarangan. Di balik kabar bunuh diri yang terus digaungkan, mungkinkah tersembunyi isyarat gelap tentang pembunuhan? To the point aja. Kita berbincang dengan penasehat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, Nikolai Aprilindo. Bang Nik. Selamat malam Bang Nik. Malam. Ketemu gak lagi? Ya. Jadi kalau kita lihat, ini kabar bunuh diri digaungkan di awal. Kemudian check-in 24 kali, check-in hotel 24 kali. Ini kesannya untuk membangun narasi-narasi yang negatif agar publik menangkapnya bahwa ini ada ya semacam percintaan segitiga atau apapun itu yang mendiskreditkan. Keluarga bagaimana responnya Bang Nik? Ya, jadi dari tanggal 29 Juli, waktu saya speak up pertama kali lewat Sindo News. Oh iya. Ya kan? Ya. Begitu habis konvers, Ya. saya speak up lewat Sindo News. Saya sudah mengatakan bahwa kasus ini penuh rekayasa. Dan kasus ini substansinya sebenarnya dibunuh, bukan bunuh diri. Ya. Itu pertama kali ini. Pertama kali sekali. Belum ada yang lain ngomong. Belum ada yang Ya, lain ngomong. betul. Saya Ya, bilang ingat ini sekali saya. bukan tidak melibatkan pihak lain. Iya. Dan bukan tidak ada tidak pidananya, tapi Ya. ini ada pihak lain Iya. dan ada tidak pidana. Itu saya sampaikan. Iya. Nah, kemudian berkembang, konvers polisi kan menyatakan bahwa tidak melibatkan pihak lain dan tidak pidana. Ya. Tapi kami melakukan investigasi secara diam-diam. Ya. Dan kami banyak menemukan fakta-fakta kejanggalan-kejanggalan. Nah inilah yang akhirnya waktu itu kami belum dihubungi sebagai kuasa hukum. Kuasa hukum. Kami masih independen, Oke. mencoba untuk menginvestigasi apa sih sebenarnya yang terjadi. Saya penasaran juga. Kemudian tanggal 22 Agustus, 21 saya dihubungi, diminta sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhum. Saya bersedia. Jadi saya bilang, oke, saya bantu, tapi saya minta keterbukaan, kejujuran dari pihak keluarga. Dari pihak keluarga. Ya. Dan saya tidak memungut sepeser pun, ini pro bono, tidak ada sponsor, semuanya kami lakukan secara pribadi dari kami. Oke. Khususnya saya sama Mas Dwi awalnya, Ya. Dwi Librianto. Librianto. Kebetulan Dwi Librianto itu masih keluarga dari ibu Ibunya. mertua. Oh, ibu mertua. Ibu Ibu mertua. mertua. dari ADP. ADP. Oke. Dalam perjalanan setelah kami melakukan investigasi, terus kemudian kami mendapatkan surat kuasa, kami mencoba menggali. Iya. Dan ditemukanlah beberapa kejanggalan-kejanggalan. Kami berusaha untuk bersurat ke Polda Metro Jaya, ke Barreskrim Polri, ke Kapolri, ke Panglima TNI, Menlu. ke Menlu, Ya. ke LPSK, Ya. kami bersurat. Yang pertama menanggapi adalah Menlu. Kami diberikan waktu untuk beraudiensi dengan Menlu. Dalam audiensi itu Menlu menyampaikan sangat berterima kasih dan kehadiran penasihat hukum yang diharapkan dapat membantu untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Dari Menlu keluar kata-kata itu. Ya. Menlu didampingi oleh Yuda Nugraha waktu itu sebagai Direktur PWNI. Sebagai Ya. atasannya Arya Daru ya. Atasan Arya Daru langsung dan oleh Pak Tony juga ada situ Ya. di Kemlu. Nah setelah itu kami mendapat support dari Menlu untuk kita mengungkap kasus ini secara terang benderang. Kami action dan kami minta supaya tinjau lokasi, kami ke rooftop melihat lokasi, dibuka akses oleh Menlu. Nah, Termasuk ruang kerjanya Arya ruang Daru. kerja dibuka akses. Kami berusaha untuk menanyakan pada teman-teman satu direktorat beliau, almarhum, tapi teman-teman itu kelihatannya agak sedikit ya Tertutup. mungkin tertutup. Ya. Mereka mungkin takut atau apa, kami nggak tahu ya. Tertutup dalam masalah ini. Nah, belakangan kami baru tahu bahwa teman-temannya itu juga trauma dengan kematian
almarhum, ditambah lagi kematian Yang satu lagi Zetro, Zetro. di Peru itu, di Iya. Peru. Nah, sehingga saya dapat telepon dari beberapa teman yang diplomat. Oke. Teman-teman itu bilang, "Bang, tolong dong bantu supaya ini diungkap." Kami pun juga ketakutan. Kami was-was juga nih. Saya bilang, "Siap, saya akan bantu. Kita mengungkap ini secara terang benderang." Nah, dalam perjalanan kami tuh menemukan beberapa hal. Setelah kami teliti dengan beberapa tim ahli kami berusaha untuk menghubungi orang-orang yang pakar di bidang itu dan kami tanyakan. Pertama masalah lakban, Ya. ya kan. Setelah kami tanya lakban itu, saya berpikiran lakban itu kan ada sisa di sebelah kiri, Oke. Iya, menggantung kan. betul, menggantung. Saya menanyakan itu lakban kira-kira dililitnya dari arah mana dulu kalau sisanya ada di sebelah kiri menggantung. Alur Alur lilitannya ya, Bang, ya? lilitannya. Perkiraan saya lilitannya itu dari atas ke bawah. Perkiraan saya Ya. karena akhirnya kan di bawah. Ya. Kemudian saya bertanya juga, apa mungkin hanya satu sidik jari yang lengket di lakban itu? Iya. Bisa jadi sidik jari itu yang dikatakan miliknya almarhum, setelah dilakban kemudian jari almarhum ditempelkan ke sidik jari. Iya. Namanya pembunuhan berencana secara Ya. profesional. Ya kita kalau pernah lihat beberapa kasus pembunuhan, misalnya senjata habis dipakai untuk menusuk atau menembak itu dikasih Kemudian ditempelkan Tempelin. di tangannya. dipegangkan di tangan korban, Iya. nah, sehingga sidik jari korban. Dan saya melihat kan ini pasti profesional karena melakukan tanpa ada jejak, dengan begitu rapi, berarti pakai sarung tangan dan sebagainya. Kemudian kami bersurat ke Polda untuk minta audensi, belum dijawab. Kemudian kami mau tinjau lokasi, tidak juga diberikan akses, Iya. sampai sekarang detik ini. Nah, baru tanggal 20 Sampai sekarang? untuk akses ke TKP, ke kamar kos almarhum. Oke, berarti sama sekali belum pernah ke sana ya? Kami belum diberikan akses. Sampai Katanya hari ini. menurut orang Polda, menurut penyelidik, pemilik kos traumatik karena menyangkut bisnisnya, Oke. gitu kan? Ya, kami Nah, bilang, penjaga kosnya juga entah kemana. ya makanya. Nah, singkat cerita, 26 November kemarin kami mendapat jawaban dari Polda untuk untuk audensi. Ya. Dalam audensi kami diterima, kemudian kita sepakat dulu dengan keluarga. Kalau ada hal baru kita ikuti, kalau nggak ada hal baru ya udah kita pulang. Ya. Iya. Nah pada saat masuk saya tanya, kebetulan yang memimpin audensi itu, rapat itu adalah Wadi Reskrim Pak Putu siapa nama itu, Ya. kemudian didampingi oleh Kabid Humas yang baru, Pak Budi. Budi. Ya. Budi Hermanto. Kemudian Kanit Kasubdit, Jatan Ras atau apa itu, saya kurang paham itu. Nah, saya tanyakan, undangan ini, beraudensi ini, apakah ada hal-hal yang baru yang perlu disampaikan? Ya. Wadir bilang, ya kita dengar aja penjelasan penyelidik. Oke. Terus saya sampaikan bahwa undangan itu ditujukan kepada Pak Subaryono, ayahanda almarhum. Ayahanda. Dan kepada istri daripada almarhum Daru, Ya. yaitu Meta Ayu Meta Ayu, Puspitantri. Tapi karena dua-duanya dalam kondisi sakit, tidak bisa hadir, mereka menyatakan bahwa sudah ada kuasa hukum, penasihat hukum, silakan penasihat hukum menghadiri. Oke. Sesuai dengan surat kuasa yang ada. Dan Ya. ketentuannya kan begitu. Betul. Mewakili kepentingan hukum Betul. dari pemberi kuasa. Nah setelah itu saya tanyakan, hal baru apa yang perlu disampaikan? Dengar aja dulu. Tapi dalam perjalanan saya lihat tidak ada hal baru, hanya yang mau disampaikan tuh yang konvers yang Yang itu di recycle kembali. Ya, di recycle ya, Bang ya. seolah-olah mau di-recycle kembali. Saya udah membaca, ini kayaknya hanya untuk meyakinkan kita. Nah, langsung di situ saya mulai Oke. mengkritisi. Saya bilang, saya ingin tanya dulu masalah lakban. Saya bilang gitu.
lakban ini kalau kita lihat ada bekas, ada sisa lakban yang gulungan itu di sebelah kiri. Saya tanya ke penyelidik, menurut penyelidik lakban ini dari arah mana ke mana? Alurnya. Ya. Mereka diem. Terus saya bilang, coba saya tanya nih, ini penting saya bilang itu. Untuk kita dapat memastikan bahwa lakban itu betul-betul menyebabkan kematian. Langsung penyelidik bilang dari arah kepala ke leher. Saya bilang, berarti sama. Ya. Karena kalau saya lihat, kalau dari arah kepala berarti yang lebih dahulu ditutup kan mata. Supaya kalau almarhum masih hidup, tidak melihat siapa yang melakukan. Baru ke arah hidung dan mulut. Kemudian saya tanya, posisi waktu di lakban itu, dalam posisi berdirikah? Tidurkah? Duduk? Atau duduk. Itu tidak dapat dijawab oleh polisi. Saya bilang, kalau posisi tidur berarti spray acak-acakan. Kemudian bantal. Kemudian selimut. Ini kan rapi semua. Ya, gitu. Kemudian saya tanya, kenapa waktu olah TKP lakbannya digunting? Nah, disitulah baru mulai saling menunggu siapa dulu yang jawab, siapa yang dulu yang jawab. Ditanyalah ke Polres, katanya olah TKP Polres. Polres bilang Polsek. Polsek bilang kami datang hanya untuk mengamankan TKP. Yang olah TKP segala itu Polres. Mulai berkelit. Mulai. Ini mulai. Jadi permainan mulai berlangsung ini. Terus saya tanya, kenapa digunting? Kebetulan ada dokter forensiknya di situ yang dari RSCM. Saya tanya, dokter, waktu terima jenazah itu masih terlakban atau sudah tidak terlakban? Dokter katakan sudah terbuka. Jadi saya tanyakan, kemana lakban yang menjadi yang menempel di tubuh korban, di kepala korban itu? Kenapa nggak dijadikan barang bukti? Kenapa nggak diperiksa? Kalau almarhum masih hidup atau setengah hidup, pasti ada partikel-partikel nafas yang melekat di plastik. Kan ada sebelum dilakban, ya? Sebelum dilakban kan ada plastik. Plastik dulu, tutup plastik, kemudian baru dilakban. Kan bisa dilihat dari situ. Benar. Masih bernapas apa enggak? Masih bernapas atau enggak? Itu yang kedua, bisa melihat penyebab kematian dan juga jam kematiannya dari itu. Nah, ternyata itu sudah nggak ada, tidak dijawab kan. Terus saya tanya, di lakban itu sebenarnya ada berapa sidik jari? Saya sebenarnya udah dapat informasi bahwa lebih dari satu, ya kan? Nah, pada saat yang sama, akhirnya nggak tahu ya, mungkin itu petunjuk dari Tuhan. Tiba-tiba untuk membuka mulut mereka. Memang kuasa Tuhan tuh saya akui, Tuhan tuh berkuasa. Membuka mereka, membimbing mereka untuk membuka tabir ini. Mereka sampaikan ada 4 lakban. 4 sidik jari. 4 sidik jari, bukan 4 lakban. 4 sidik jari. Dan mereka tampilkan foto itu. Jadi ada nomor identifikasinya 391 0000391, 0000392, 0000393, 0000394. Dan kemudian mereka katakan yang teridentifikasi, yang bisa teridentifikasi adalah 0000391, yaitu milik dari almarhum ADP. Itu sidik jari bagian manakah, Bang? Jempol, telunjuk, jari tengah? Itu ada di fotonya. Itu ada di fotonya, ada tapi di foto. tidak dijelaskan oleh polisi. Dijelaskan. Tidak detail. Nah, tidak dijelaskan juga itu sidik jari sebelah kanan atau sebelah kiri. Iya, sebelah kanan atau Nggak ada sebelah penjelasan kiri. juga? Nggak ada. Hanya foto doang ditunjukin? Foto ditunjukkan. Dengan saya tanya lagi, yang 3 kenapa tidak bisa teridentifikasi? Oh, rusak. Rusak karena apa? Karena cuaca, katanya. Menarik ini. Karena cuaca. Nah, itu saya tanyakan. Kok dalam tempus yang sama, lokus yang sama, satu dikenali, tidak. Nah, satu bisa teridentifikasi, 3 tidak. Ya, itu dia. Itu Poin. pertanyaan. Ini pertanyaan saya kan. Ya. Terus jawab, oh mungkin itu kehapus atau gimana katanya. Bahkan seorang penyidik sempat mencontohkan botol aqua. Ya. Dia bilang kalau kita pegang botol aqua, karena permukaan itu plastik ya, itu
kita lap begini saja hilang sidik jari. Saya bilang, yang benar ini. Saya berpikiran